Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kemuhammadiyaan kami. Di sini saya sebagai Hafiz Haldin dengan NIM 21000180071 dan teman saya Muhammad Reza Mahendra dengan NIM 21000182243 dan Justin Akira Preswara dengan NIM 21000182766 dan Audila Syafira dengan NIM 21000186423. Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan tentang konsepsi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian berasal dari kata pribadi, yang artinya adalah keadaan manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Sedangkan kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain. Dengan demikian, apabila kata kepribadian disandarkan kepada Muhammadiyah, maka kepribadian Muhammadiyah adalah keadaan. Sifat hakiki Muhammadiyah yang tercermin dalam sikap orang Muhammadiyah yang membedakan orang Muhammadiyah dengan orang yang bukan Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah harus dipahami oleh setiap orang Muhammadiyah dan seluruh organisasi otonomnya agar bisa menginternalisasikan Muhammadiyah itu dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, latar belakang dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah dan fungsinya. Adapun kepribadian Muhammadiyah yang telah dirumuskan terdiri dari 4 bagian, yaitu apa Muhammadiyah itu, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha Muhammadiyah, dan sifat Muhammadiyah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kepribadian Muhammadiyah tidak hanya terbatas kepada 4 hal tersebut, tetapi termasuk juga di dalamnya maksud dan tujuan Muhammadiyah terkandung dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah beserta mukaddimahnya, paham agama Islam, konsepsi tajdid, himpunan putusan tarjih, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Semua itu sebenarnya merupakan sub-sub sistem kepribadian Muhammadiyah yang bersifat ideologis dan organisatoris. Dengan memahami serta mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah, diharapkan orang Muhammadiyah akan eksis sebagai orang Muhammadiyah yang militan, artinya memiliki kepribadian Muhammadiyah yang utuh, kuat, kokoh, baik secara ideologis maupun secara organisatoris. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Justin. Kepada Mas Justin, dipersilakan. Oke. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. 4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlas dan ihsan kepada kemanusiaan. 5. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad. 6. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza. Kepada Muhammad Reza, dipersilakan. Topik selanjutnya yaitu ada pedoman amal usaha Muhammadiyah.
Memiliki dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Selanjutnya merupakan sifat-sifat Muhammadiyah. Menilik A. Apakah Muhammadiyah itu? B. Dasar amal usaha Muhammadiyah. Dan C. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Lalu yang terakhir ada mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kelanjutannya ada yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam. Delapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya. Kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audila Syafira. Baiklah, topik selanjutnya yaitu selintas gambaran kualitas kepribadian tokoh-tokoh Muhammadiyah. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki kemampuan penyampaian pesan dari inti surat Al-Maun, mengelola masyarakat agar peduli dengan kemiskinan, kesengsaraan, kesejahteraan, dan kesehatan. B. Muslim toleran tapi tegas dan santun tapi cerdas. Yang C. Orang sabar dan ikhlas. D. Kiai Dahlan sangat menghargai perbedaan pendapat. Istiqomah melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharu Islam. Kedua, ada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim adalah ulama yang hafal Al-Quran atau hafid, ahli seni baca Al-Quran atau qiraat, serta mahir dalam bahasa Arab. Pada periode kepemimpinannya, cabang-cabang Muhammadiyah banyak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Ketiga, Kiai Haji Hisyam. Beliau memiliki kepribadian yang lembut, sabar, ramah, dan kuat, serta semangat. Keempat, Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat nasionalisme. Hal itu dibuktikan dengan nama madrasah yang didirikannya, Hizbul Wathan, yang artinya Tentara Tanah Air. Kelima, ada Kiai Haji Ar-Fahrudin. Pak AR ini dikenal sebagai pendakwa yang tidak menyinggung orang lain, melainkan mengajak umat untuk berintrospeksi diri ketika banyak orang menentang dan mempertanyakan perayaan Sekaten di Yogyakarta yang menggelar tontonan dangdut, tong setan, bola maut, dan sejenisnya. Kesejukannya sebagai pemimpin umat Islam juga bisa dirasakan oleh umat agama lain. Demikian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.